Gua kalau disuruh pilih, lebih pilih mana? Video bisa bokeh atau video yang lebih smooth FPS-nya? Tentu gua akan lebih milih video yang smooth FPS-nya. Yang kau lihat hanya luarnya, kau takkan tahu dalamnya tanpa kau coba. Action! Hi, I'm Wisnu Kumoro and welcome back to my video. Dan di video kali ini gue pengen ngebahas mengenai smartphone ini. Ini adalah Oppo Reno 6 5G yang jadi varian lain dari Oppo Reno 6 series yang rilis di Indonesia sepanjang tahun 2021. Dan disclaimer untuk video kali ini, jadi unitnya untuk review itu dipinjamkan oleh Oppo Indonesia. Kemudian juga kalau nantinya setelah video ini publish di kemudian hari ada peningkatan kualitas atau ada penambahan fitur melalui software update, itu mungkin terjadi. Dan sekarang kalau ngomongin mengenai smartphone-nya sendiri, Oppo Reno 6 5G ini adalah bukti kepercayaan diri Oppo Indonesia kalau menurut gue. Karena selain kapabilitasnya di jaringan 5G, smartphone ini sebenarnya punya beberapa hal yang menurut gue menarik. Salah satunya karena smartphone ini punya desain yang menurut gue dikangenin oleh banyak orang. Ini kalau kalian lihat di sini ya, ini desainnya ngotak ya, agak bersudut. Ini sedikit berbeda dari kebanyakan smartphone Android pada saat ini. Jadi ini ya unik sekali dan sebenarnya desain ini tergolong retro ya karena ini pernah populer beberapa tahun yang lalu dan keputusan cerdas menurut gue dari Oppo membawa desain seperti ini kembali lagi. It's a smart move from Oppo Indonesia. Jadi menurut gue it's brilliant ya. Dan lagi untuk warna ini Oppo banget. Memang bukan preferensi pribadi gue karena gue suka smartphone dengan warna dan tekstur yang lebih kalem sebenarnya. Sedangkan di sini warnanya itu gonjreng banget. Kalian bisa lihat ya. Warnanya berkilau sekali, yang setiap sudutnya itu bisa menghasilkan warna yang sedikit berbeda. Jadi ya ini cocok untuk kalian yang suka dengan smartphone warna-warni. Meskipun kalian mencari warna yang lebih netral, karena nih ada varian warna hitamnya, tapi tetap aja tekstur stellarnya nih kalau kalian lihat nih, teksturnya akan sama, dan ini membuat smartphone ini terlihat glamor. Tidak humble, tapi glamor sekali. Well, this phone has a good design. I love the shape, ya bentuknya gue suka. Tapi untuk warnanya, it's not for me. Dan sekarang kalau ngebahas mengenai user experience-nya, ini menurut gue cukup menarik karena kalau kalian perhatiin ini pakai ColorOS 11 dan kalau kalian pengen customisasi smartphone ini lebih gampang karena di bagian sini aja udah komplit, semua bisa diubah-ubah. Dan lagi untuk kalian yang mungkin meragukan ini enak gak sih sebenarnya di tangan? Well, ini menurut gue enak banget ya meskipun bentuknya kotak. Ya, banyak yang meragukan handphone dengan bentuk seperti ini akan nyaman di tangan karena di Instagram gue pun banyak yang bilang bentuknya kotak, kayaknya kalau di tangan akan ngeganjil atau ganggu, tapi rasanya enggak sama sekali. Ini adalah desain yang pernah populer, yang artinya banyak orang suka dan terbukti memang banyak orang suka. Dan ketika dibawa lagi ya, gue nggak heran, orang banyak yang suka gitu. Dan smartphone ini juga ringan sebenarnya, jadi memang ini lebih nyaman dari dugaan gue ketika ngeliat di foto ataupun ngeliat di brosurnya aja. Saran gue kalau kalian pengen bener-bener ngerasain user experience dari smartphone ini, jajal pegang aja, langsung aja ke Oppo Store gitu. Dan kenyamanan yang gue rasakan ini kayaknya juga nggak jauh-jauh karena efek layarnya. Karena smartphone ini pakai layar AMOLED 6,4 inci dengan refresh rate 90 Hz, jadi warna yang ditampilkan memiliki saturasi warna yang bagus dan cerah, dan juga motionnya itu lebih smooth. Untuk dipakai nonton streaming ataupun juga scrolling timeline di sosial media, gue rasa akan nyaman. Untuk user experience-nya, mungkin hasilnya akan beragam untuk banyak orang. Jadi saran gue, cobain langsung aja di Oppo Store. Dan sekarang, mari kita bahas mengenai power management-nya. Well, untuk charging, menurut gue Oppo masih salah satu yang terbaik dalam hal kecepatan dari charging-nya. Karena Oppo Reno 6 5G ini memiliki 65 watt Superhook 2.0, dan itu cepet pakai banget. Ngisi penuh dari kondisi lowbat itu kurang dari 1 jam aja. Dan kondisi suhunya pun relatif adem, and this is really nice. Lalu untuk pemakaiannya sendiri, Oppo Reno 6 5G ini punya daya tahan baterai yang sebenarnya ya cukup standar, oke aja. Skornya juga biasa banget kalau buat gue. Kecuali kalian pakai Super Power Saving Mode dan Super Nighttime Standby terus-terusan. Itu akan lebih awet pemakaiannya. Tapi dengan pengisian daya yang cepet banget, gue rasa bagian ini bisa termaafkan lah. Dan kalau kalian perhatiin di tahun 2021 ini, ada sebuah keyword yang bertambah untuk setiap smartphone yang di launching, yaitu adalah productivity. Semua smartphone harus bisa menunjang pekerjaan dimanapun dan kapanpun. Karena sekarang banyak orang lagi WFH dan juga banyak orang yang kerjanya lewat smartphone. Dan menurut gue, ada satu hal yang menarik dari smartphone ini. Karena Oppo Reno 6 5G ini ternyata punya solusi untuk kalian yang suka multitasking, yaitu adalah RAM expansion. Oppo Reno 6 5G ini ditenagai prosesor MediaTek Dimensity 900 5G dengan RAM 8GB dan storage 128GB. Dan ada fitur RAM expansion-nya yang disebutnya adalah OSWAP
Dan ini bisa melakukan penambahan RAM maksimal 5 GB sehingga totalnya bisa mencapai RAM 13 GB. Dan ini membuat multitasking jadi lebih lancar sehingga produktivitas pun jadi lebih smooth. Bahkan untuk main game pun menurut gue jadi cukup reliable. Dan khusus untuk main game, Oppo menyertakan game focus mode agar kalian lebih nyaman main game dan gak terganggu dengan notifikasi. Apalagi kalau kalian pakai gesture navigation kayak gue, udah nggak ada lagi tuh ke-swipe nggak sengaja dan akhirnya keluar dari game. Dan kemudian untuk hasil benchmark grafis untuk gamingnya pun sebenarnya hasilnya cukup oke, karena mendapatkan FPS yang cukup dalam pemrosesan menggunakan OpenGL Embedded System 3.1 dan 3.0. Bisa mendapatkan FPS yang tinggi di kondisi game tertentu. Dan yang menurut gue oke banget di smartphone ini adalah skor untuk read and write-nya. Karena untuk segmentasi dan harganya ini tergolong cepat. Dan angka segini sebenarnya sejajar dengan flagship tahun lalu yang masih dijual sampai sekarang. Jadi menurut gue ini oke banget. Dan juga proses read and write-nya tetap konsisten meskipun RAM expansion-nya diaktifkan. Oh iya, di smartphone ini juga ada NFC-nya. Kali aja di antara kalian ada yang nyariin. Dan nggak afdol kalau ngomongin Oppo, tapi nggak ngomongin mengenai kameranya. Karena smartphone ini punya tagline yang kamera banget. Your life in portrait. Dan ini secara eksplisit ngasih tahu ke kita kalau Oppo menjagokan fitur portrait. Ada beberapa jenis portrait yang bisa dilakukan di smartphone ini. Bisa foto, bisa video. Untuk foto, ini bisa capture foto hingga resolusi besar 108 megapiksel, dan untuk portraitnya, ini bisa kasih efek bokeh yang oke dan cukup rapi, meski ini adalah hasil pemrosesan secara algoritma. Tapi hasilnya menurut gue ya cukup oke, selama pengaturannya nggak berlebihan agar terlihat lebih natural bokehnya. Dan kemudian untuk editing foto, di sini ada fitur yang namanya AI Palette, di mana kalian kalau pakai AI Palette ini, kalian bisa menyamakan tone warna dari foto yang kalian pilih. Misalkan di sini, ini ada preset yang disediakan oleh Oppo ya untuk menyamai tone yang diinginkan. Kemudian kalau kalian pengen pilih berdasarkan foto lain yang udah kalian capture juga bisa. Misalkan ini gue lagi pilih foto referensi yang gue pakai. Misalkan gue foto referensinya adalah yang ini. Nah, dia tone-nya itu akan mengikuti palet dari foto yang gue capture sebelumnya. Dan ini berguna untuk orang-orang yang pengen misalkan timeline Instagram atau Twitter atau mananya gitu ya, konsisten warnanya, itu bisa pakai fitur ini gitu. Dan misalkan gue pakai tone ini, ya tuh. Ini akan berubah palet warnanya. Jadi bisa disesuaikan sesuka hati kalian. Dan ini bisa kalian save juga. Misalkan gue pakai ini, gue save, tinggal di save. Udah, selesai. Dan kemudian kalau untuk video, di sini masih sama seperti di Reno 6, ada bokeh flare portrait video yang bisa kasih efek bokeh terhadap hasil tangkapan gambar selain objek manusia yang terdeteksi. Dan hasil video bisa jadi lebih sinematik dan berbeda dibandingkan kalau nggak pakai fitur ini. Untuk perekaman videonya sendiri, smartphone ini bisa merekam hingga 4K 30 fps atau Full HD 60 fps untuk kamera belakangnya. Dan untuk kamera depannya hanya bisa di resolusi Full HD tanpa pengaturan fps. Belum ada improvement yang berarti di bagian perekaman video kamera depannya kalau menurut gue. Dan ini adalah hal yang paling gue sayangkan dari smartphone ini. Seandainya aja kamera depannya bisa kasih video yang lebih smooth dengan FPS yang lebih tinggi, menurut gue itu bisa menjadi sebuah terobosan untuk Oppo. Karena smartphone ini enak banget untuk dipakai keseharian, tapi kalau bikin konten sosial media pakai kamera depan, misalkan upload video ke TikTok atau ke Instagram atau IG Live atau yang lainnya, menurut gue akan terhambat di bagian smoothness dari videonya. Dan itu gue sayangkan sekali. Seandainya aja ya, di sini bisa ada improvement untuk update software, meningkatkan kualitas kamera depan dan videonya terutama, menurut gue akan lebih menunjang untuk smartphone ini. Gue kalau disuruh pilih, lebih pilih mana? Video bisa bokeh atau video yang lebih smooth FPS-nya? Tentu gue akan lebih milih video yang smooth FPS-nya. Dan sebagai konklusinya, hal yang paling gue suka dari smartphone ini adalah desainnya. Desainnya menurut gue oke banget. Gue suka banget. Ini benar-benar nostalgia untuk orang-orang yang pernah mengalami masa-masa kejayaan desain smartphone seperti ini. It's a retro design, but it's a good design. Ini brilian banget buat gue. Gue suka dengan desainnya, meskipun warnanya bukan preferensi gue, tapi desainnya secara keseluruhan, it's nice. Gue suka. Apalagi ini adalah smartphone 5G yang artinya lebih future proof. Jadi sewaktu-waktu jaringan 5G mainstream di Indonesia, ini bisa langsung digunakan dengan optimal. Jadi ya, ini adalah nilai plus juga. Dan selebihnya menurut gue penilaian akan lebih subjektif tergantung dari user experience yang dirasakan oleh pengguna dari smartphone ini. Karena kalau ditanya kira-kira smartphone ini cocok nggak di harga 8 juta, kurang sedikit ya, atau let's say 8 juta lah gitu. Well, jawabannya adalah tergantung. Gue suka sama desainnya, tapi improvement di kamera depannya menurut gue itu bikin gue mikir-mikir sedikit. Kemudian user experience-nya ini cenderung berpotensi untuk bikin orang nyaman, terutama yang belum pernah pakai Oppo. Gue rasa akan kaget betapa nyamannya pakai smartphone ini. Tapi lagi-lagi, smoothness dari kamera depannya, terutama video, untuk orang yang suka bikin konten kayak gue, itu krusial banget. Jadi, well,
Tergantung. Apakah ini worth di harga perilisannya? Tergantung. Balik lagi ke user experience yang kalian rasakan atau impresi yang kalian rasakan langsung ketika megang smartphone ini. Karena keajaibannya ada di ketika megang langsungnya. Saran gue langsung aja ke Oppo Store atau toko yang ada smartphone ini, jajal langsung handphonenya kayak apa. Karena kalian bisa menilainya langsung dari situ. Karena gue teringat pesan moral dari sebuah lagu. Yang kau lihat hanya luarnya, kau takkan tahu dalamnya tanpa kau coba. Nah, itu. Atau kalian bisa cari second opinion dari review-review teman-teman tech reviewer yang lain. Siapa tahu lebih tercerahkan dan kalian bisa menilai kira-kira smartphone ini cocok atau tidak untuk kalian. Dan sekian untuk video kali ini. Kalau kalian suka dengan videonya, silahkan like dan subscribe. Dan kalau kalian suka banget, silahkan di-share ke teman-teman kalian. Question of the day untuk video kali ini adalah apa pendapat kalian tentang smartphone ini? Silahkan tulis di bagian komen. Dan Wisnu Kumoro pamit. Dadah!